Bapak Direktur. Saya ingin membatalkan pertunangan dengan putri Bapak. Anak seorang pelayan, berani-beraninya kau membatalkan pertunangan dengan keluarga Villa Santoso. Siapa yang memberimu nyali? Kalau dulu Yishu tidak bilang bahwa dia bersikeras mau menikahimu, aku pasti tidak akan setuju. Anak pelayan keluarga ini menjadi menantu keluarga Villa Santoso, begini saja, mas kawinnya ditambah 100 juta lagi. Pada dasarnya, kau menikahi Yishu hanya untuk mencari status yang lebih tinggi. Aku tidak mau uang. Aku akan membatalkan pertunangan ini. Dan setelah lulus, aku akan ke luar negeri. Tidak akan pernah kembali lagi. Jangan kira aku tidak tahu betapa cintanya kau pada Yishu. Kau menghabiskan 7 tahun untuk meluluhkan hatinya, membuatnya setuju menikahimu. Sekarang kau mau membatalkan pertunangan. Mengapa? Semua orang mengira putri kota Bahari yang dingin dan angkuh bersikap khusus padaku. Hanya aku yang tahu, orang yang dicintainya. Bukan aku dari awal. Yishu, aku sangat merindukanmu. Tunggu aku kembali. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Huaizo, tempat tanpamu. Bagaikan penjara. Qin Yishu, awalnya kukira kau memang dingin sejak lahir. Ternyata, memberikan perasaan tidak selalu berbuah manis hanya karena tulus. Cinta selama 7 tahun, Huaizo, pada akhirnya hanya perasaanku sendiri. Orang yang kau cintai, dari awal sampai akhir, hanya Gu Huaizo. 4 tahun yang lalu Yishu diculik, aku datang sendirian ke pabrik yang sudah ditinggalkan itu, Nona. Kalau ada apa-apa, serang saja aku, lepaskan dia. Serang kamu? Nona besar keluarga Santoso diculik itu untuk tebusan jutaan. Ngapain juga nyulik kamu? Cepat minggir, jangan halangi aku cari duit. Kalau kalian berani, langkai saja mayatku. Kalau tidak, jangan harap sentuh dia sedikit pun. Bandel juga ya, kasih pelajaran buat anak tak tahu diri ini, biar tahu rasa serang. jangan kalian berkelahi. Jangan takut, aku baik-baik saja. Waktu itu, aku hanya anak pelayan keluarga Santoso, sedangkan dia berasal dari keluarga kaya kota Bahari. Si cantik sekolah, status kami jauh berbeda, kupikir. Tidak akan ada interaksi selain hubungan tuan dan pelayan sampai aku menyelamatkannya. Dan koma di rumah sakit selama setengah bulan. Nona, Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. perjanjian pernikahan. Aku tahu kamu menyukaiku. Kamu ingat semua kesukaanku. Setiap kali melihatku, wajahmu selalu memerah. Kalau bukan karena kamu membantuku mengulur waktu, aku mungkin benar-benar mati. Perjodohan ini anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Tanggal pernikahan ditetapkan 3 hari setelah lulus. Tapi aku punya satu syarat. Sebelum pernikahan, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Baik. Aku tahu dia memilih menikah denganku hanya karena merasa bersalah. Tapi aku tetap menerimanya dengan hina. Pemerasan moral ini hanya untuk mendapatkan kesempatan tetap berada di sisinya dari seorang pencinta diam-diam yang tak dikenal. Menjadi tunangan yang diakui langsung olehnya. Aku tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Jaga jarak 1 meter dariku. Kalau saja aku bisa menerbitkan makalah di jurnal finansial internasional yang paling top, aku pasti bisa melanjutkan studi ke Universitas Oxford bersama Yishu. Karena dia memilihku, maka aku harus berusaha sekuat tenaga untuk memberinya masa depan yang indah. Akhirnya di tahun terakhir kuliah dengan semua tabungan hasil kerja sambilan yang kukumpulkan aku, membeli sebuah rumah sebagai rumah pernikahan kita nanti, membayangkan masa depan kita berdua. Bagaimana? Nanti sepulang kerja, kita bisa menyalakan lampu lantai. Ini warna hangat favoritmu. Kamu baca buku di sofa aku, di sampingmu menanam bunga matahari yang paling kamu sukai.
Kalau kamu tidak suka makan di luar, aku bisa masak di sini makanan kesukaanmu. Perabotan yang kupilih ini yang 120 meter persegi sudah tua dan jelek ini layak ditempati manusia, membuang-buang waktuku. Aku selalu bilang pada diri sendiri, tidak apa-apa, Yishu hanya memang pendiam. Tidak pandai berkata-kata sampai suatu hari. Yishu dengar-dengar Gu Huaizhou akan pulang ke Indonesia. Minggu depan. Lalu Jiang Ye bagaimana? Selama 7 tahun dia merawatmu dengan sangat baik, tidakkah hatimu sedikit pun tersentuh? Konon katanya setelah lulus kalian akan menikah. Masa iya kamu tidak menantikan kehidupan pernikahan bersamanya? Tidak, aku menikah dengannya hanya untuk membalas budi. Kalau bukan menikah dengan Huaizhou, hidup dengan siapapun sama saja. Ternyata di hatimu hanya ada tempat untuk Gu Huaizhou, sedangkan aku masih seperti orang bodoh membayangkan masa depan kita. Ternyata pengorbananku selama 7 tahun. Lokasinya terpencil sekali, buat apa beli? Membuang-buang waktuku. Aku tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain, jaga jarak 1 meter dariku. Pada akhirnya sia-sia belaka. Qin Yishu, karena kamu tidak pernah membayangkan masa depan bersamaku, maka sudah saatnya aku meninggalkan duniamu. Bapak Jiang Anda datang ke Amerika Serikat untuk menjabat sebagai CEO Global Bintang Group dan ikut serta dalam proyek finansial tingkat tertinggi internasional. Namun selama proyek berlangsung, semua kontak Anda dengan pihak di dalam negeri akan diputus. Sudah dipikirkan matang? Sudah, 3 hari lagi setelah wisuda langsung berangkat ke bandara. Bagus. Dengan kemampuan dan bakat Anda, Wall Street pasti akan gempar oleh bintang finansial baru ini. Jiang Ye, kamu tidak tunggu nona besar hari ini? Yang mau lihat rumah datang sekitar setengah jam lagi. Tidak, ada urusan. Aku duluan. Huaizhou, nanti ketemu 1 jam lagi. Nona besar susu hangat. Lina. Ya. Jiang Ye mana? Jiang Ye bilang ada urusan keluar duluan. Kenapa? Dia biasanya tunggu aku bangun makan sarapan. Yishu, aku tunggu. Sudahlah, antar Huaizhou lihat rumah lebih penting. Bapak Jiang yakin mau cepat dijual. Lokasi dan renovasi seperti ini dipasang harga segini rugi besar. Yakin, semakin cepat semakin baik. Yishu, selamat pulang. Aku cinta kamu. 4 tahun kuliah, habiskan semua tabungan beli rumah pernikahan ini. Tapi setelah dilihat sekali, dia tidak pernah datang lagi. Barang-barang yang dipersiapkan untuknya sebaiknya dibersihkan. Resep yang dibuat untuknya juga tidak perlu lagi. Pertama, setelah nikah, semua urusan rumah tangga aku yang lakukan. Kedua, sebenarnya mau berikan surat jaminan ini langsung pada hari pernikahan. Sekarang juga tidak perlu. Sudah pasti mau pergi. Anggap saja sebagai kenangan. Yishu, kenapa dia di sini? Mungkin dia datang lihat rumah pernikahan kita. Jiang Ye, kenapa kamu di sini? Rumah pernikahan aku sudah dijual. Apa? Dijual? Kapan kamu beli rumah di sini? Dia bahkan sudah lupa. Ini rumah yang kusiapkan untuknya sebagai rumah pernikahan. Yishu. Yishu. Baru beberapa menit lengah kok sudah menghilang. Aku tidak terbiasa berinteraksi dengan orang. Jaga jarak 1 meter dariku. Ini siapa? Jiang Ye, anak dari pembantu di rumah kami. Dia juga satu jurusan keuangan di kampus. Oh, jadi kamu adalah asistennya Yishu ya? Terima kasih karena sudah menemani Yishu. Selama aku tidak ada, aku baru saja pulang ke Indonesia. Ingin beli rumah yang dekat dengan kampus. Tak disangka rumah pertama yang kulihat adalah rumahnya Kak Jiang. Kak Jiang, boleh aku masuk lihat-lihat? Terima kasih.
Yishu, lihat denah rumah ini bagus dan simetris, pencahayaannya juga pas, dan dekorasinya sangat hangat. Aku suka sekali. Tapi bagi kamu, Yishu, memang terlalu kecil ya. Kalau aku beli rumah kecil seperti ini untukmu, pasti kamu akan meremehkannya. Tidak kok, aku justru suka rumah kecil yang hangat seperti ini. Kalau rumahnya terlalu besar, aku malah merasa sepi. Rumah ini sempit sekali, dan lokasinya juga terpencil. Buat apa beli? Buang-buang waktuku saja. Rumah yang sama. Kalau yang ku beli, kamu sangat meremehkan. Gu Huaizhou cuma memuji sekadarnya, tapi kamu malah merasa hangat. Kak Jiang, rumah ini kan kamu siapkan untuk rumah pernikahan ya? Kenapa ada cangkir pasangan di sana? Bukan rumah pernikahan. Kak Jiang, kamu masih bilang ini bukan rumah pernikahan, tapi di dinding ada tempelan karakter kebahagiaan. Wanita di lukisan ini kok mirip sekali dengan Yishu. Yishu, lihat. Cuman gambar asal-asalan. Kalian lihat sendiri saja, aku keluar dulu. Nona. Maaf ya, baru tadi lihat interiornya jadi ingat. Rumah ini adalah rumah pernikahan yang kamu siapkan, kan? Nona, mari kita batalkan pertunangan kita. Apa katamu? Janji pernikahan kita. Yishu, Huaizhou, aku di sini. Kalau rumahnya tidak nyaman, ganti saja. Tak perlu memaksa diri. Pilih yang lebih bagus. Kalau uangnya kurang, aku yang bayar. Tidak. Kita tidak akan punya rumah pernikahan lagi. kakak Jiang aku baru pulang dari luar negeri. Hari ini rencananya makan bersama teman-teman, makan bersama kamu, ikut juga, aku yang bayar. Aku masih ada urusan jadi tidak ikut. Kakak Jiang, kenapa sungkan dengan aku? Semua kita teman sekelas, benar kan, Yishu? Makan saja, jangan begitu tidak tahu diri. Qin Yishu, kamu tidak pernah peduli padaku. Tidak peduli kenapa aku menjual rumah pernikahan. Anggap saja ini yang terakhir. Katakanlah Gu kamu, anak kepala fakultas kita, kamu susah-susah pulang, cuman ajak kita makan barbeque. Betul. Makan apa tidak penting, yang penting makan dengan siapa? Wah, kalau Putri Qin sudah bilang kita lampu jalan juga tidak bisa berkata-kata. Betul. Yishu, coba cepat pangsit panggang ini enak. Yishu tidak makan pangsit. Maaf, aku tidak tahu. Tidak apa-apa, aku makan. Aku ingin mencoba apa yang kamu anggap enak. Dulu, karena tahu Yishu perutnya tidak baik, tidak biasa makan makanan luar. Makanya aku berusaha belajar memasak, hanya agar setelah menikah bisa masak untuk Yishu setiap hari. Yishu, coba pangsit yang aku buat sendiri. Aku tidak makan pangsit, itu makanan orang miskin untuk mengisi perut. Kalau makan hanya akan mengganggu pikiran saya. Maaf Yishu, aku langsung bersihkan sekarang. Dan aroma bawang prei benar-benar menjijikan, buang jauh-jauh. Ternyata, saat kamu suka seseorang, kamu juga bisa melanggar prinsip untuknya mencoba apa yang paling tidak kamu suka sebelumnya. Aku masih ada urusan, aku duluan ya. Tunggu. Kak Jiang, Kamu baik-baik saja, aku bantu kamu ambil. Jangan sentuh. Yishu, selamat datang pulang. Aku cinta kamu. Apa ini? Kembalikan. Untuk Yishu, yang aku tulis untuk kamu. Surat jaminan setelah menikah. Pertama, semua pekerjaan rumah setelah menikah, aku yang akan melakukan. Kedua, Setiap hari harus membuat untuk Yishu. makanan yang dia suka. Ketiga, Setiap hari harus siapkan kejutan untuk Yishu. aku hanya milik Yishu, pelayan khusus, hahaha. Tak terlihat ya Jiang Ye, kamu anak seorang pelayan, masih punya hati ingin jadi pria yang naik kelas. Haha. Untuk menyenangkan putri besar, kamu bahkan melakukan hal yang begitu menjijikan. Kamu sudah gila ingin masuk keluarga mereka. Hahaha. Pelayan khusus, hahaha. Tidak seperti itu. Kamu dengarkan aku jelaskan. Cukup. Kamu untuk mendekati kekuasaan Villa Santoso, bahkan sampai melakukan hal seperti ini. Sungguh menjijikan.
Pengorbanan 7 tahun. Aku penuh harapan untuk masa depan dengan kamu. Tapi kamu anggap sebagai menjijikan dan mendekati Qin Yishu. Padahal kamu yang mengusulkan pernikahan. Kamu adalah Su Shiqing, Stephen Halim, secara khusus mengirim aku untuk menjemput kamu. Aku juga lulusan Universitas Kencana, bisa disebut senior kamu. baik. Qin Yishu, mulai sekarang, aku tak akan pernah mencintai kamu lagi. Aku hanya akan hidup untuk diri sendiri. Ternyata dia adalah yang disebut oleh Stephen Halim, orang yang di masa depan akan membuat seluruh Wall Street gempar. Kalau Qin Yishu tak bisa mengenali naga sejati, maka pria ini, aku Su Shiqing, pasti akan mendapatkan. Yishu. Maaf ya, ini salahku membuat koper Kak Jiang rusak. Bukan salahmu Jiang Ye sendiri yang melakukan hal memalukan ini, nanti aku suruh dia minta maaf sama kamu. Besok pagi jam 9 upacara penganugerahan makalah akan dilaksanakan di auditorium akademik. Kami mengundang seluruh mahasiswa. Yishu dengar-dengar kamu mengirimkan makalah ke jurnal finansial internasional. Kalau aku juga bisa menang, bisa ikut kamu diterima di Universitas Oxford dan bergabung dengan Global Bintang Group cuma dengan kemampuanku sepertinya. Itu mudah saja, aku ganti nama Jiang Ye dengan namamu. Nanti kalau menang, kamu bisa ikut aku diterima di Universitas Oxford. Tapi aku dengar Kak Jiang untuk makalah ini sudah berusaha selama 4 tahun penuh. Bagaimana kalau dia tidak setuju? Urusan ini tidak perlu persetujuannya lagi pula. Dia selalu nurut sama aku. Kamu, tenang saja kejar mimpimu. Urusan-urusan kecil ini serahkan saja padaku. Teman Jiang, tiket pesawatnya sudah aku kirim ke ponselmu. Aku tinggal 1 jam lagi sampai di gerbang kampusmu. Oke, aku habiskan upacara wisuda langsung keluar. Yishu. Tenang saja. Penghargaan yang akan diberikan selanjutnya adalah yang terbit di Jurnal Finansial Internasional Jalur Reformasi Keuangan Lintas Batas. Dulu, agar bisa punya masa depan yang baik, dengan Qin Yishu punya masa depan yang baik. Aku menghabiskan waktu 4 tahun menulis makalah ini, dan memberi Qin Yishu nama penulis baru bisa membuatnya ikut aku mendapatkan kesempatan diterima di pasca sarjana. Sekarang gunakan saja makalah ini. Untuk kehidupan kuliahku mengakhiri kehidupan kuliahku. Saya yakin teman-teman semua tahu, Jurnal Finansial Internasional adalah jurnal paling top di dunia keuangan. Bukan hanya butuh usaha untuk bisa mendapatkannya, tapi juga bakat yang luar biasa. Selanjutnya, saya akan umumkan 2 mahasiswa yang bersama-sama menulis makalah ini, 2 mahasiswa. Mereka adalah Qin Yishu. Dan... Ayo, cepat. Momen ini sudah kamu nantikan selama 4 tahun. Cepat naik. Teman Gu Huaizhou, silakan kalian berdua naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Selanjutnya, siswa Gu Huaizhou, silakan keduanya naik ke podium untuk menerima penghargaan. Makalah ini jelas-jelas saya yang menulisnya. Untuk memastikan data akurat, selama 4 tahun ini sudah begadang tak terhitung kali, membaca ribuan buku, mencari referensi, melakukan analisis data. Kamu berani apa? Mengambil nama saya. Seluruh fakultas. Siapa yang tidak tahu makalah ini? Ini hasil kerja Jiang Ye selama 4 tahun di universitas. Betul. Tidak boleh hanya karena Gu Huaizhou. Anak seorang profesor. Lalu seenaknya mengambil nama orang lain. Benar, nama Jiang Ye pada makalah harus dikembalikan. Makalah ini, saya yang menulisnya. Jiang Ye, makalahmu sendiri tidak terpilih, lalu menuduh saya mengambilnya. Baiklah, kamu bilang kamu yang menulis. Kalau begitu jelaskan di bagian pertama, bab kedua. Data perbandingan kunci berasal dari laporan keuangan perusahaan mana? Itu. Jelaskan. Orang ini bagaimana bisa seperti ini?
Nah itu. Tenang. Karena nama pada makalah ini ada kontroversi, maka biarkan siswa lain yang tercantum namanya memberikan bukti kepada semua. Gu Huaizhou. Data inti makalah ini dilakukan oleh saya dan dia bersama-sama menyelesaikan investigasi. Dia adalah peneliti utama hal ini. Saya bisa menggunakan reputasi keluarga finansial sebagai jaminan. Sedangkan Jiang Ye hanya anak pelayan keluarga kami. Sama sekali nggak ngerti finansial. Biasa cuma ngerjain. Tugas-tugas administrasi. Jadi makalah ini sudah pasti. Karya Gu Huaizhou. Villa Santoso kan keluarga finansial nomor 1 di Kota Bahari. Dia kita nggak berani lawan. Mengingat siswa Qin Yishu sudah memberikan bukti pendukung, penghargaan untuk makalah ini diberikan kepada siswa Gu Huaizhou. Lanjutkan upacara pemberian penghargaan. Kenapa sih? Cuma karena mereka kaya dan berkuasa, bisa seenaknya ngomong satu kalimat lalu merampas hasil jerih payah kita belasan tahun? Iya nih, kita nggak terima. Hari ini harus ada penjelasan. Nggak terima. Nggak terima. Jiang Ye. Jangan bikin saya susah. Qin Yishu, kamu kasih hasil kerja kerasku 4 tahun ke Gu Huaizhou. Bahkan demi melindunginya, kau menghinaku di depan umum. Cuman buat jadi bukti pendukung buat dia. Segitunya cintanya kamu sama dia, sampai prinsip aja nggak peduli. Jiang Ye, kamu menghasut emosi teman-teman, menantang otoritas akademik, berdasarkan peraturan sekolah, akan dicatat di arsip dan gelar sarjanamu dibatalkan. Masih ada siapa lagi yang mau kayak dia? Silakan lanjutkan. Kan udah ku bilang, Jiang Ye anak seorang pembantu, makalahnya mana mungkin bisa terbit di jurnal paling top, Jurnal Finansial Internasional. Kayaknya dia cuma iri aja. Gu Huaizhou kan anak seorang profesor. Miskin harta, miskin juga semangatnya. Minggir. Kenapa bicaramu kasar sekali? Kamu menggantikan nama saya di karya itu. Itu pemalsuan akademik. Kamu tidak takut suatu hari nanti ketahuan dan kehilangan segalanya? Jiang Ye, bodoh sekali kamu. Nama di makalah itu Yishu yang bantu saya ubah. Dengan pengaruh keluarganya di Villa Santoso, siapa yang berani berbuat apa-apa pada saya? Kalian berdua benar-benar menjijikan. Menjijikan? Hahaha. Yang menjijikan itu adalah statusmu sebagai orang miskin. Coba pikir, saya anak seorang profesor, menggantikan nama anak seorang pelayan seperti kamu. Kalau cerita ini tersebar, orang malah menganggapnya lelucon. Bukannya kamu menulis makalah untuk jurnal agar bisa beli rumah untuk nikah dengan Yishu? Kenapa? Hanya dengan kemampuanmu mau kasih masa depan ke dia? Hari ini saya kasih tahu, sekeras apapun kamu berusaha, tidak akan mengubah statusmu sebagai orang miskin. Huaizhou. Bukannya kamu selalu menyukai Qin Yishu, hari ini saya tunjukkan. Antara saya dan kamu, siapa yang akan dia pilih? Huaizhou. Aduh. Huaizhou. Yishu. Huaizhou, kamu jatuh di mana? Sakit tidak? Kak Jiang, maaf. Saya tidak seharusnya merebut Yishu darimu. Apalagi menerima makalah yang dia berikan. Tolong jangan dorong saya jatuh dari tangga lagi, Kak. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya... Ayo berdiri dulu. Pelan-pelan. Jiang Ye. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu cuma anak seorang pelayan di keluarga kami. Berani-beraninya kamu sentuh Huaizhou. Saya mendorongnya. Dia yang mendorong saya jatuh. Kamu tidak lihat? Dia mendorongmu, mata saya belum buta. Huaizhou ketakutan sekali. Menurut saya, kamu mau mendorongnya tapi gagal, lalu kamu sendiri yang jatuh. Qin Yishu, kamu benar-benar mau membelanya sampai tidak peduli benar salah. Dengar Jiang Ye. Kalau ada apa-apa dengan Huaizhou, saya tidak akan membiarkanmu. Ayo Huaizhou, saya antar kamu ke rumah sakit ya. Qin Yishu, mungkin dari awal saya seharusnya sadar bahwa segala sesuatu bisa diusahakan, kecuali
Cinta. Soal tesis itu, Stephen Halim sudah mendengarnya. Dia akan membantumu menanganinya. Tinggal setengah jam lagi, aku akan sampai di kampusmu. Baik, aku akan berangkat tepat waktu. Kamu mau pergi kemana? Ini bukan urusanmu. Kamu masih marah karena soal tesis kali ini? Kamu jadikan hasil kerja kerasku sebagai hadiah untuk orang lain. Kamu pernah tanya aku sekalipun. Kamu minta izin aku dulu? Dulu kamu nulis tesis ini, bukannya memang ingin melanjutkan studi ke Universitas Oxford bersamaku? Gelar-gelar kosong ini tidak penting bagimu. Tapi Huaizhou berbeda. Dia ingin bergabung dengan Global Bintang Group, butuh penghargaan-penghargaan ini agar bisa berdiri kokoh di dunia keuangan dan melangkah lebih jauh. Rupanya, kamu selama ini sudah tahu untuk apa pengorbananku selama 4 tahun ini. Aku hanya ingin masa depan yang lebih baik. Dan kamu? Kamu anggap pengorbanan dan pengalahanku yang berulang-ulang sebagai hal yang wajar. Hanya dengan ucapanmu tidak penting, semua kerja keras dan jerih payahku terhapus. Jiang Ye, aku akui kamu memang rajin, tapi aku, Qin Yishu, belum butuh kerja keras anak pelayan untuk mempercantik penampilanku. Lagi pula, garis finish yang ingin kamu capai dengan sekuat tenaga bahkan tidak bisa menyentuh garis startku. Qin Yishu, kamu demi dia menginjakku menjadi sampah yang hanya bisa mengerjakan pekerjaan kasar. Di matamu, aku ini sebenarnya apa? Sudahlah. Semua yang kamu lakukan ini bukannya memang untuk menikah denganku? Aku janji padamu. Setelah kita menikah, aku pasti tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Lain kali, aku pasti memilihmu. Qin Yishu, tidak akan ada lain kali. Apa? Soal tesis ini, aku sama sekali tidak akan berhenti. Kamu dan Gu Huaizhou, berhati-hatilah. Tunggu. Kenapa kali ini? Begini sudah cukup. Besok malam, Huaizhou ada wawancara penerimaan penghargaan. Kamu jaga sikap, jangan ganggu dia, oke? Begitu rupanya. Ciuman ini sudah kutunggu selama 7 tahun. Tak disangka aku mendapatkannya dengan cara yang dikasihani seperti ini. Sandiwara tunggal ini sudah waktunya berakhir. Nona, pertunangan kita sudah dibatalkan. Tolong jaga harga dirimu. Jangan bertindak terlalu jauh. Yishu, aku merasa kepalaku agak sakit. Bisakah kamu menemuiku? Baik, Huaizhou, tunggu sebentar. Aku akan segera menemuimu. Jiang Ye, aku tahu kamu merasa sedih di hati. Setelah lulus dan menikah, aku akan memberimu kompensasi yang baik. Qin Yishu, kita tidak ada masa depan lagi. Nona, jika kalian punya masalah, serang aku saja. Lepaskan dia. Jangan takut. Aku baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan Jiang Ye? 7 tahun ini, dia merawatmu dengan sangat baik. Apakah kamu tidak sedikit pun tertarik? Tidak berharap. Aku menikah dengannya hanya untuk membalas budi. Jika bukan menikah dengan Huaizhou, hidup dengan siapapun sama saja. Aku ada di samping. Aku tanam untukmu bunga matahari favoritmu. Jika kamu tidak suka kalau makan di luar, aku di sini. Aku masak makanan kesukaanmu untukmu. Peralatan makan yang aku pilih adalah... Rumah ini sangat kecil. Lokasinya sangat terpencil. Buat apa dibeli? Jiang Ye, aku akui kamu sangat berusaha. Tapi aku, Qin Yishu, tidak memerlukan usaha seorang anak pelayan untuk mempercantik penampilan. Perasaan 7 tahun ini akhirnya sia-sia. Selamat tinggal, Qin Yishu. Kamu di naskahku sudah selesai. Sudah siap? Ayo berangkat, kakak senior. Yishu, kamu baik-baik saja? Aku sudah jual rumah pernikahan. Nona, perjanjian pernikahan antara kita, batalkan saja. Perjanjian pernikahan kita sudah berakhir sejak lama, jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimana mungkin?
panggil orang. Selamat datang, Tuan Jiang. Jiang Ye, Nona, seumur hidup ini, jangan bertemu lagi. Ini tidak mungkin. Yishu. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku tadi kayak lihat Jiang Ye naik mobil itu dan pergi. Jiang Ye. Yishu, Jiang Ye, mana mungkin dia muncul di mobil-mobil mewah itu? Kamu kurang istirahat sampai salah lihat ya. Mungkin juga ya. Aku masih kurang enak badan, pulang dulu ya. Yishu, malam ini ada pesta kelulusan, kamu nggak ikut. Kita susah-susah lulus, lagian setelah malam ini bakal susah kumpul lagi sama teman-teman. Iya, nanti kita bakal berpisah dan jarang ketemu. Iya, ayo kita pergi bersama. Ayo pergi. Jiang Ye belakangan ini kenapa sih? Sampai-sampai ngeblokir aku. Nanti malam aku pulang, pasti akan tanya dia sampai jelas. Bu, setelah aku pergi, Ibu harus jaga diri ya. Aku sudah berhenti kerja di Villa Santoso. Mau pulang ke desa untuk menikmati masa tua. Jangan khawatir. Kejarlah mimpimu. Jaga dirimu baik-baik. Baik. Tante jangan khawatir, aku dan Jiang Ye satu perusahaan. Aku akan jaga dia baik-baik. Non, nomor HP sudah diganti jadi nomor Amerika Serikat. Waktunya bilang selamat tinggal pada diriku yang dulu. Penerbangan menuju bandara ibu kota Amerika Serikat sekarang mulai boarding. Penumpang yang memiliki boarding pass penerbangan ini, Bu, jaga diri ya. Kakak senior. Ayo pergi. Non, lambungmu nggak kuat minum madu bisa netralin alkohol. Kenapa? Mana Jiang Ye? Kok enggak siapin air madu buat aku? Jiang Ye. Ada apa? Kenapa dia bawa pergi semuanya? Sepertinya kali ini dia benar-benar marah. Jiang Ye? Non, ada yang bisa saya bantu? Tidak ada. Mana Jiang Ye? Tidak tahu, Xiao Ye pergi pagi-pagi sampai sekarang belum pulang. Apa belum pulang? Ini sudah jam berapa? Cuma karena aku kasih hasil penelitiannya ke Huaizhou, masa harus marah segitunya? Lagi pula aku sudah jelaskan kepadanya. Sudahlah, tunggu dia pulang besok, aku akan minta maaf saja. Non, kamu baik-baik saja? Ambilkan semangkuk bubur penyehat lambung buatan Jiang Ye. Xiao Ye dia belum pulang juga. Apa, dia berani tidak pulang semalaman? Lina, tolong buatkan untukku. Baik. Ini kok beda dengan yang biasa dibuat Jiang Ye, Non? Xiao Ye biasanya sudah bangun jam 5 pagi, lalu memasaknya berjam-jam baru dapat rasa seperti ini. Saya tidak bisa membuatnya dalam waktu singkat. Saya akan segera buatkan lagi untuk Non. Setiap hari jam 5 pagi? Non, ini bubur yang aku masak untukmu dengan kaldu ayam. Coba cicip, bisa menghangatkan lambung.
Enak kan? Lumayanlah. Baiklah Jiang Ye, aku akan berbaik hati menghiburmu. Hanya sekali ini. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungkan untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Apa? Jiang Ye, kamu agak terlalu tidak tahu diri. Aku berniat baik ingin menghiburmu. Kamu malah telepon juga memblokirku. Kalau berani, jangan pernah kembali ke Villa Santoso lagi. Nona, di luar ada orang yang mencarimu. Jiang Ye, aku tahu kamu tidak bisa hidup tanpaku. Suruh dia masuk. Kamu masih tahu pulang. Yishu, bukankah hari ini sudah janji pergi menonton bersamaku pameran seni? Oh, kamu ya, Huaizhou. Aku agak tidak enak badan hari ini. Bagaimana kalau aku temanimu lain hari? Ini bagaimana bisa? Pameran itu sudah lama kutunggu. Ayah. Halo, Paman. Yishu, sekretaris untuk kamu di perusahaan, sudah menyiapkan beberapa kandidat. Kamu nanti pilih yang memuaskan. Sekretaris? Bukankah sebelumnya sudah disepakati Jiang Ye menjadi sekretarisku? Jiang Ye? Ibunya sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Dia dan ibunya pergi bersama. Apa? Dia pergi? Ayah bilang Jiang Ye sudah pergi. Dia pergi kemana? Ayah, katakanlah, dia pergi. Dia pergi kemana? Bagaimana mungkin dia pergi tanpa memberitahu saya? Ayah pasti membohongi saya, kan? Cukup. Cuman seorang karyawan yang pergi, bukan hal penting. Apakah setiap karyawan yang pergi harus memberitahu putri besar seperti kamu? Seperti apa sopan santunnya ini? Tidak, Ayah. Saya hanya ingin tahu, kemana dia pergi? Katakanlah kepada saya. Boleh, saya tidak tahu. Dan tidak peduli, sudahlah. Saya tuh ada urusan di kantor. Beberapa hari lagi. Ya Pak, kamu tuh akan mulai bekerja ke Nepais di grup Santoso. Jangan terganggu oleh orang yang tidak penting. Dia benar-benar pergi. Dia sangat menyukai saya. Tidak mungkin karena hal kecil ini, dia meninggalkan saya. Dia pasti marah dan menyembunyikan diri. Yishu, ada apa? Kamu baik-baik saja? Menyembunyikan diri. Dia pasti ada di rumah pernikahan. Saya masih ada urusan. Lain kali saya temani kamu melihat pameran. Yishu Jiang Ye? Kamu lagi, Jiang Ye, buka pintunya. Saya tahu kamu ada di dalam. Saya salah. Jangan lagi menyembunyikan diri dari saya. Sudah tahu kamu ada di sini. Nona mencari siapa? Kamu siapa? Jiang Ye di mana? Oh, Anda bicara tentang Tuan Jiang. Dia menyerahkan rumah ini kepada saya untuk dijual. Anda juga datang melihat rumah? Rumah ini bagus sekali. Terlihat pemilik rumah ini sangat mencintai istrinya. Anda bisa melihat-lihat lagi. Baik, lihat sisi ini. Saya suka warna hangat. Seluruh rumah dirancang dengan warna hangat. Punggung saya tidak kuat. Di sofa paling banyak bantal sandaran. Jiang Ye. Ternyata kamu sudah berkorban begitu banyak untuk saya. Saya terlambat menyadarinya. Asalkan kamu suka. Rumah ini saya ambil. Saya ambil. Saya ambil. Saya ambil. Rumah ini aku ambil. Nona, rumah ini sudah dilihat duluan oleh Tuan dan Nona ini. Sekalipun Nona sangat suka, harusnya tetap ikut aturan yang datang duluan yang dilayani. Berapapun harga yang mereka tawarkan, aku bisa bayar 10 kali lipatnya. Aku bahkan bisa kasih uang untuk belikan mereka rumah yang lebih bagus. Rumah ini pasti jadi milikku. Baik-baik, rumah ini kami serahkan pada Nona. Nona juga beli untuk rumah pengantin? Beli untuk rumah pengantin? Selamat atas pernikahan, Nona. Terima kasih. Menurut jadwal yang sudah direncanakan, besok adalah hari pernikahanku dengan Jiang Ye.
Jiang Ye benar-benar pergi? Dia sudah menyukaimu selama 7 tahun. Masa iya dia pergi tanpa pamit begitu saja? Jangan-jangan dia mau kasih kejutan di hari pernikahan nanti? Ya, semua usaha yang dia lakukan adalah untuk menikahiku. Aku tidak percaya dia benar-benar pergi begitu saja. Tunggu sampai besok, aku pasti akan bertemu dengannya. Pasti. Dulu aku anggap sebagai beban dan kompensasi pernikahan ini. Saat ini ternyata malah menjadi satu-satunya kesempatanku untuk bertemu Jiang Ye. Ini semua salahku. Sadarnya terlalu terlambat. Kenapa gerbang bunga dan papan penyambut tamu tidak ada sama sekali? Halo Ibu, ada yang bisa saya bantu? Di sini hari ini bukan ada acara resepsi pernikahan? Boleh tahu nama pemesanannya? Saya bantu cek. Jiang Ye. Mempelai pria Jiang Ye, mempelai wanita Qin Yishu ya? Iya. Mohon maaf Ibu Qin, pernikahan sudah dibatalkan sepihak oleh Bapak Jiang Ye 3 hari yang lalu. Apa? Dibatalkan? Dibatalkan. Ya, Mr. Jiang sendiri datang untuk mengurusnya, proses pembatalan, dan membayar sesuai kontrak semua denda karena pembatalan. Jiang Ye benar-benar sudah pergi. Yishu, aku melihat kamu tidak dalam mood baik beberapa hari ini. Aku ajak kamu ke taman bermain, oke? Jiang Ye sebelumnya setiap kali melihat aku dan Huai Zhou bersama, dia pasti tidak senang. Kalau aku setuju dengan Huai Zhou untuk jalan-jalan bersama, Jiang Ye pasti akan muncul. Huai Zhou, kita langsung pergi sekarang. Jiang Ye, kamu pergi, baguslah. Kamu sudah pergi, Yishu hanya milikku sendiri. Ayo. Yishu, kita naik roller coaster. Huai Zhou, kita baru main pendulum swing. Tunggu aku istirahat sebentar. Aku punya hipoglikemia. Hipoglikemia saja. Kita main sebentar saja sudah baik. Ayo. Hipoglikemia kambuh lagi kan? Kenapa kamu menyimpan gula di tas? Waktu kamu hipoglikemia sebelumnya ketika kambuh, aku sejak itu selalu membawa. Selanjutnya ada aku. Kamu tidak perlu takut. Kalau Jiang Ye ada di sini pasti lebih baik. Yishu, lihat. Roller coaster itu tampak sangat seru. Pasti sangat menyenangkan. Kita cepat pergi. Yishu. 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 Jiang Ye. Yishu. Kamu akhirnya kembali. Kamu kemana saja selama beberapa hari ini? Kamu tahu tidak? Aku mencari kamu dengan susah payah. Yishu, kamu kenapa? Kenapa kamu? Kamu baru saja pingsan di taman bermain. Aku jadi sangat ketakutan. Nggak apa-apa, aku ke toilet sebentar. Hei! Jiang Ye, dia kemana sebenarnya? Semua karena Jiang Ye si bodoh itu. Baru-baru ini membuat Yishu moodnya tidak terlalu baik. Tapi tidak masalah, asalkan aku di sampingnya. Ajak dia main proyek-proyek yang seru, buat dia takut. Dia akan lebih tergila-gila padaku. Ini disebut efek jembatan gantung. Kamu paham tidak? Masih harus tuanku, Putri Qin dikontrol dengan sangat ketat. Tapi kamu tidak takut Jiang Ye kapan-kapan kembali? Putri Qin goyah tidak? Dia. Jiang Ye si bodoh itu pantas tidak bersaing dengan aku, posisi suami yang masuk keluarga kaya. Aku waktu itu mendorongnya jatuh dari tangga. Aku mendorongnya. Dia yang mendorongku jatuh dari tangga. Kamu tidak lihat? Dia mendorong kamu. Mataku belum buta. Huai Zhou, dia begitu takut. Aku lihat justru kamu ingin mendorongnya tapi tidak jadi jatuh sendiri. Aku beritahu kamu, Jiang Ye, kalau Huai Zhou ada masalah, aku tidak akan membiarkan kamu. Yishu tidak juga percaya dia karena mendorong aku baru jatuh dari tangga. Ternyata selama ini, aku selalu salah menyalahkan dia. Kamu bilang apa? Aku tidak. Kamu selalu menjebak Jiang Ye. Kamu bilang tadi, kamu sengaja menuangkan sup ke tubuhnya.
Jadi dia sama sekali tidak iri padamu, apalagi sengaja menyakitimu. Dari awal sampai akhir, ini semua hanya sandiwara yang kamu atur sendiri, hanya untuk menjebaknya. Bukan Yishu, dengarkan penjelasanku. Kejadiannya tidak seperti yang kamu pikir. Apa yang kamu katakan tadi semua aku dengar, masih mau jelaskan apa lagi? Gu Huaizhou, kenapa kamu begitu jahat? Ya, aku memang sengaja mendorongnya jatuh dari tangga. Itu karena aku benar-benar tidak merasa aman. Sekembaliku ke sini, di sampingmu ada pengikut baru lagi. Bahkan diam-diam bertunangan dengannya tanpa sepengetahuanku. Sekarang, kau masih mau memarahiku karena anak seorang pelayan? Meskipun dia pelayan, dia adalah pelayan Villa Santoso. Bukan urusanmu, orang luar, untuk menyuruh-nyuruhnya. Orang luar? Yishu. Demi anak seorang pelayan, kau bicara seperti ini padaku? Jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta padanya? Jatuh cinta padanya? Jatuh cinta padanya? Apa aku jatuh cinta pada Jiang Ye? Yishu, aku hanya bercanda. Kamu bagaimana bisa benar-benar jatuh cinta pada Jiang Ye? Dia hanya anak seorang pelayan. Aku rasa dia pergi kali ini pasti karena sudah mendapat kesempatan baru. Aku tidak mau kamu bicara seperti itu tentang Jiang Ye. Dia hanya anak seorang pelayan. Tak layak kamu begitu memperhatikan dia. Kita yang berasal dari dunia yang sama. Diam. Kamu pergi. Yishu, kamu bilang apa? Kamu belum pernah bicara seperti ini dengan aku. Aku suruh kamu pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil satpam. Baik. Aku pergi. Aku rasa kamu pasti pusing karena jatuh. Aku kasih kamu waktu untuk berpikir dengan jelas. Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta pada Jiang Ye. Jiang Ye membawa semua barangnya pergi. Dia bisa pergi kemana ya? Yishu suka warna-warna hangat. Untuk dekorasi keseluruhan kamar pengantin harus pakai nuansa warna hangat. Yishu suka bunga dan tanaman. Di balkon harus ditanami penuh dengan tanaman. Nanti kalau kita pulang kerja, bisa nyalain lampu lantai. Ini warna hangat favorit kamu. Kamu baca buku di sofa, aku di samping kamu menanamkan bunga matahari favorit kamu. Kampungan, katanya ibumu itu pembantu di Villa Santoso. Kamu nggak ikut ibumu bekerja di sana? Ngapain sekolah? Iya, lihat aja kelihatannya miskin kayak gitu. Masa mau naik mobil yang sama kita? Bau, aku takut ketularan bau miskinnya. Pergi sana. Ayo naik. Apa aku nggak salah lihat? Itu kan Qin Yishu, putri orang terkaya. Masa dia mau sama si miskin ini naik satu mobil? Nggak nyangka sapu tangan ini masih disimpannya sampai sekarang. Jiang Ye, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu.
Tuan Charlie benar, itu dia yang termuda di Global Bintang Group, presiden direktur Serigala Wall Street yang legendaris itu. Di usia muda sudah memimpin perusahaan multinasional luar biasa. Bukan cuma luar biasa, katanya dia main saham di Wall Street cuma 3 menit bisa dapat jutaan dolar. Kali ini pulang ke Indonesia entah berapa banyak grup yang nungguin buat berebut kerja sama. Katanya dia lulusan Universitas Jakarta Raya, mahasiswa berprestasi, benar-benar jenius akademik sekaligus bisnis. Tuan Charlie, dengan kepulangan Anda kali ini, bagaimana rencana kerja Anda? Bisa beri komentar singkat, Tuan Charlie? Yishu, kamu baru saja menjabat sebagai presiden direktur. Di dalam perusahaan masih banyak suara yang meragukan. Kamu perlu. Sekarang kami sampaikan berita terbaru. Presiden Direktur Global Bintang Group Tuan Charlie hari ini tiba di kota Bahari. Kepulangan kali ini akan menghadiri. Kepulangan Tuan Charlie kali ini bagi keluarga Qin adalah kesempatan emas untuk bangkit. Sumber daya dan jalur yang dia pegang sangat kita butuhkan. Asal bisa menariknya untuk bekerja sama, kita bisa memanfaatkan momentum untuk berkembang menjadi grup terkemuka di seluruh negeri. Industri menduga dia mungkin akan mencari kerja sama di dalam negeri. Ini Jiang Ye? Dalam hal pekerjaan, dia adalah Tuan Charlie, muda dan berbakat. Juga lulusan Universitas Jakarta Raya. Jadi, dia sebenarnya alumni yang sama denganmu. 3 hari lagi Kamar Dagang akan mengadakan jamuan penyambutan untuknya. Kamu persiapkan dari sekarang. Cari kesempatan untuk bertemu dengannya sendirian. Pastikan kerjasama ini berhasil. Baik, aku akan mempersiapkannya. Tidak mungkin, pasti aku terlalu merindukannya, sampai berhalusinasi. Jiang Ye cuma mahasiswa miskin biasa. Mana mungkin dia adalah Tuan Charlie yang menguasai Wall Street? Tapi postur tubuhnya sangat mirip sekali. Sudahlah. Mustahil. Jiang Ye, kau sebenarnya ada di mana? Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Kenapa kau belum juga muncul? Yishu, kamu sudah tidak muda lagi. Saya sudah memilih beberapa untuk kamu. Calon untuk pernikahan, kamu pilih satu yang kamu sukai. Di dalam ini, semua adalah dari keluarga-keluarga besar di kota metropolitan. Putra, sudah saatnya menjalankan kewajibanmu sebagai penerus. Bapak, selama hidupku, aku hanya akan menikah dengan Jiang Ye. Jika Jiang Ye tidak kembali sehari, maka aku tidak akan menikah sehari. Kamu. Dari kecil sampai besar, kamu selalu adalah Qin Shuhua, putri yang paling aku banggakan. Mengapa dalam hal pernikahan ini, kamu tetap keras kepala, ingin menikah dengan si pemuda miskin itu? Para penerus yang saya pilih untuk kamu, mana satu yang tidak lebih baik daripada Jiang Ye? Dulunya dia meninggalkan kamu dan pergi, bukan karena dia tahu bahwa dia tidak cocok dengan kamu. Dengarkan Bapak, tidak bisa lebih memahami? Bapak, hal lain aku bisa setuju, tapi hal ini tidak bisa. Main-main. Jiang Ye, bagaimanapun juga, aku akan menemukan kamu. Itu semua yang ingin saya bagikan tadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Dasar anak kurang ajar. Kamu tahu nggak seminar akademik Tuan Charlie itu banyak orang yang pengen ikut. Kamu berani-beraninya datang terlambat. Ayah, maksudmu CEO eksekutif Global Bintang Group Tuan Charlie yang akan datang itu? Iya, Tuan Charlie itu kan sejak Global Bintang Group berdiri CEO eksekutif termudanya. Kalau kamu punya 1/10 saja bakatnya dia, ayahmu ini sudah bersyukur banget. Iya, Ayah. Udah dulu ya, aku sampai. Aku ingat Yishu selama ini terus berusaha cari Tuan Charlie. Selama 3 tahun ini, Yishu terus menghindariku. Kalau aku kasih tahu dia Tuan Charlie ada di sini, mungkin dia nggak akan menjauhiku lagi. Yishu, akhirnya kamu mau angkat teleponku. Aku nemu Tuan Charlie.
Beneran? Di mana kamu ketemu? Di ruang rapat VIP Grand Hotel Andika. Oke, aku segera ke sana. Jangan coba-coba bohongin aku. Grand Hotel Andika. Nona, kami menemukan catatan masuk Tuan Jiang baru-baru ini. Jiang Ye, 3 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Kali ini, aku tak akan membiarkanmu pergi lagi. Tuan Charlie. Halo Tuan Charlie, aku penggemarmu. Gu Huaizhou, tak kusangka sudah 3 tahun tak bertemu. Saat bertemu lagi, keadaannya jadi seperti ini. Ah maaf, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Gu Huaizhou. Aku akan segera bergabung dengan Kamar Dagang Kota Bahari. Kalau dipikir-pikir, impianku sebelumnya adalah bergabung dengan Global Bintang Group, bekerja untuk perusahaan itu. Entah nanti apakah ada kesempatan untuk menjadi rekan kerja Anda? Gu Huaizhou, kau sudah bisa bergabung dengan Kamar Dagang Kota Bahari. Kamar Dagang Kota Bahari adalah salah satu kamar dagang terbaik di dunia. Persyaratannya sangat tinggi. Dengan kerja kerasku, kau ternyata sudah mencapai posisi yang begitu tinggi. Tuan Charlie, Anda jangan salah paham. Aku hanya ingin meminta saran dari Anda tentang pengalaman sukses. Aku tidak punya pengalaman yang bisa dibagikan. Suara ini kok terdengar sangat familiar. Sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tapi aku tidak bisa mengingatnya saat ini. Tuan Charlie, apakah kita sebelumnya pernah bertemu di suatu tempat? Oh, maaf ya. Halo Yishu. Aku di luar tempat acara. Qin Yishu, sudah 3 tahun. Mereka benar-benar sudah bersama. Tuan Charlie, waktunya sudah hampir habis. Malam ini jam 7 ada janji dengan Nona Shu. Sudah waktunya berangkat. Ayo kita pergi. Tuan Charlie, Anda belum menjawab pertanyaanku. Hei! Jiang Ye. Bapak Qin, tadi saya sudah periksa keliling pintu keluar tempat acara sampai area parkir. Tetap tidak melihat Tuan Charlie. Saya tanya asisten di tempat acara. Katanya dia sudah pergi lebih awal. Mungkin sekarang sudah jauh. Bagaimana bisa? Aku sudah buru-buru ke sini. Jangan-jangan Gu Huaizhou bohong padaku? Yishu. Yishu, kebetulan sekali. Tuan Charlie baru saja pergi. Dia tadi benar-benar di sini? Kamu tidak bohong padaku? Yishu, mana mungkin aku bohong padamu. Tadi aku dan Tuan Charlie sempat ngobrol sebentar. Dia ada urusan jadi pergi dulu, tapi dia sengaja tukar kontak denganku. Bilang kalau ada kemungkinan kerjasama, bisa berkomunikasi kapan saja. Kamu punya kontaknya? Kasih padaku. Boleh saja sih, tapi Yishu, dulu kamu janji mau temani aku ke restoran itu. Sampai sekarang belum kesampaian. Begini, kamu temani aku makan malam. Aku kasih kontak Tuan Charlie padamu. Gimana? Baik, aku temani kamu. Tapi kamu harus menepati janji. Tenang saja, kapan aku pernah bohong padamu? Yishu, kamu masih mudah ditipu seperti dulu? Setahun tidak bertemu, kamu jadi lebih dewasa. Dulu di Amerika Serikat, Wall Street, siapa sangka anak yang pendiam itu dari Universitas Jakarta Raya akan berubah menjadi serigala Wall Street yang terkenal sekarang. Kamu menggodaku lagi. Kamu bilang, sebagai putri kota pelabuhan, kenapa kamu mau sekolah di kota pesisir? Semua gara-gara kakak-kakak lelakiku yang nakal. Mereka pikir, perempuan harus hidup tenang-tenang saja. Menikah dengan orang baik sudah cukup. Sama sekali tidak mau aku menyentuh bisnis keluarga. Apalagi mewarisi harta keluarga. Jadi mereka cari-cari alasan untuk menyuruhku kuliah di luar. Tapi mereka terlalu meremehkanku. Sekarang akulah yang memegang kendali keluarga Shu. Selamat ya. Kalau nanti butuh bantuan, jangan sungkan bilang. Yishu, aku kasih tahu restoran itu benar-benar enak dan antriannya panjang sekali. Aku susah payah baru dapat giliran. Jiang Ye. Jiang Ye. Jiang Ye. Hei, Yishu. Jiang Ye. Jiang Ye. Jiang Ye. Yishu, ada apa? Kenapa tiba-tiba kabur? Jiang Ye, aku tadi kayaknya lihat Jiang Ye. Dia ada di sana. Tapi waktu aku panggil dia, dia malah nggak balik badan.
Yishu, jangan-jangan kamu salah lihat. Jiang Ye mana mungkin dia ada di sini? Iya juga ya. Sudah 3 tahun, tidak ada kabar sama sekali dari Jiang Ye. Yishu, gimana kalau begini? Kita makan dulu. Setelah urusan dengan Tuan Charlie selesai, aku akan temani kamu cari Jiang Ye dengan baik. Oke? Aku masih ada urusan lain. Aku duluan ya. Makan lain kali saja. Jiang Ye. Lagi-lagi si Jiang Ye ini. 3 tahun ini, kalau bukan karena si bodoh Jiang Ye ini yang menghalangi kami, aku pasti sudah menikah dengan Yishu dan jadi menantu idaman. Jiang Ye, sebaiknya seumur hidupmu jangan pernah muncul di hadapanku. Kamu baik-baik saja, Xiaoye. Gak apa-apa. Perlu aku suruh supir berhenti? Nggak usah, cuman orang yang nggak penting. Jamuan besok untuk menyambut kedatanganku lebih penting. Katanya Tuan Charlie masih muda dan berbakat. Menjadi CEO Global Bintang Group. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia berhasil menggandakan nilai pasar Global Bintang Group. Dulu, aku terjebak dalam urusan cinta. Lupa bahwa bagi seorang pria, hal terpenting itu apa. Sekarang, aku bukan lagi Jiang Ye yang dulu, yang rendah diri dan selalu berusaha menyenangkan orang. Yishu, kamu bilang Tuan Charlie ini sebenarnya tampangnya seperti apa sih? Katanya dia sama seperti kita, lulusan Universitas Kencana. Mungkin saja kita pernah melihatnya di kampus. Jiang Ye, akhirnya kamu muncul juga. Nona, Anda salah orang ya, saya tidak kenal Anda. Masa sih? Jiang Ye, aku sudah mencarimu selama 3 tahun penuh. Meski sudah 3 tahun tidak bertemu, tapi wajahmu ini tidak mungkin aku salah kenal. Nona, saya ulangi sekali lagi. Saya baru pulang ke Indonesia. Saya tidak kenal Anda. Aku tidak salah orang. Jiang Ye, berhentilah berpura-pura. Kita sudah bersama selama 7 tahun. Apa kamu masih marah padaku, makanya tidak mau menemuiku? Aku benar-benar tahu salahku. Dulu aku salah menuduhmu. Wah, bukankah ini teman lama kita, Jiang Ye? Yang dulu jadi pelayan di Villa Santoso, sekarang berubah total dan berpura-pura jadi orang penting, ya? Apa yang terjadi? Wajah ini persis sama dengan Jiang Ye. Tapi tatapan matanya kenapa sangat menakutkan? Dibandingkan dengan Jiang Ye yang penakut dulu, 100 kali lebih tajam. Mungkinkah dia benar-benar bukan Jiang Ye? Aku salah orang? Jiang Ye. 3 tahun tidak ada, kelebihanmu semakin menjadi. Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah jamuan penyambutan yang disiapkan oleh Ketua Johan untuk Tuan Charlie. Bukan tempat untuk orang sembarangan cuma pakai jas lalu bisa menyusup masuk untuk makan minum gratis. Kenapa? Mengira dirimu setelah pakai baju yang agak layak, langsung bisa berpura-pura jadi orang penting? Dari dalam hati, tetap saja anak kampungan yang miskin. Tidak pantas di sini. Jiang Ye, apa maksudmu? Teman lama menyapamu, pura-pura tuli dan bisu, ya? Sungguh tidak tahu aturan. Baiklah, aku akan menggantikan ibumu yang bisu itu untuk memberimu pelajaran yang baik, agar kamu tahu apa itu aturan. Kamu berani? Siapa kau? Berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Ayahku adalah Budi Gunawan dari Kamar Dagang Kota Bahari. Percaya tidak, aku akan menyuruh ayahku mengusirmu dari Kota Bahari. Budi Gunawan? Dia saja berani mengatur orang dari keluarga Shu? Keluarga Shu? Mungkinkah dia adalah putri keluarga Shu? Shu Shiqing? Pasti dia. Aku tahun lalu di konferensi puncak luar negeri Global Bintang Group pernah melihatnya sekali. Waktu itu dia masih menjadi direktur pasar luar negeri Global Bintang Group. Konon, dia adalah putri bungsu yang paling disayang keluarga Shu. Kemudian pulang ke negeri untuk mengurus bisnis keluarga, jadi jarang terlihat. Tak disangka bisa bertemu dengannya di sini. Dia ternyata adalah putri keluarga Shu yang legendaris itu. Tidak. Apa? Ini tidak mungkin. Dia ternyata putri keluarga Shu. Jiang Ye, padahal dia anak pelayan. Dengan hak apa dia bisa minta putri keluarga Shu membelanya? Oh, aku tahu. Yishu, Jiang Ye tidak ada selama 3 tahun ini, pasti dia disokong oleh putri keluarga Shu. Coba kamu pikir, kenapa dia menghilang 3 tahun? Pasti dia pakai cara yang sama untuk mendekatimu, lalu pergi ke keluarga Shu jadi pelayan. Pantas saja dulu di perkumpulan dagang tidak pernah lihat dia. Ternyata dia gigolo yang disokong. Tapi aku ingat, perkumpulan dagang keluarga Hai bukan cuma bisa diikuti oleh orang yang punya kuasa dan pengaruh. Dia sebagai gigolo, berani datang ke tempat seperti ini?
Pasti dia menyamar sebagai orang lain. Qin Yishu, tatapan matamu ini memang sudah berapa lama pun, kamu tidak akan percaya padaku. Ketua Johan Sutrisno dan ayahku kenalan lama. Dia paling benci penipuan. Jiang Ye, kali ini kamu tamat. Ketua Johan Sutrisno. Tuan Charlie, akhirnya bertemu denganmu. Terima kasih atas undangan Ketua Johan Sutrisno. Tuan Charlie? Bagaimana mungkin kamu adalah Tuan Charlie? Ini tidak mungkin. Bukankah kamu anak pelayan? Saya masih ada urusan lain. Silakan. Ya. Sudah saya bilang, kamu salah mengenali. Tidak mungkin, saya tidak mungkin salah mengenali. Kamu Jiang Ye. Tolong lepaskan tanganmu. Kalau kamu masih mengganggu, saya tidak keberatan. Akan saya panggil satpam. Nona Qin, kenapa kamu menarik teman pria saya? Teman priamu ada di sana. Saya tidak akan salah mengenali. Kamu Jiang Ye. Sorot mata kamu, postur tubuh kamu. Sudah saya ingat selama 7 tahun. Bagaimana mungkin salah? Jiang Ye, saya tahu kamu. Kamu masih marah pada saya? Masih karena hal 3 tahun lalu. Sengaja berpura-pura tidak mengenali saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Dulu saya tidak tahu menghargai. Saya yang bersalah padamu. Kamu pulang dengan baik. Kita masih seperti dulu. Kita menikah. Semua dari Villa Santoso. Semua diberikan padamu, baik? Kita pergi. Jiang Ye, kamu jangan berakting lagi. Jauh dari saya, kamu tidak akan menemukan yang lebih baik. Selain saya, siapa lagi yang akan benar-benar mencintaimu? Nona Qin, sudah saya jelaskan dengan jelas. Dia bukan Jiang Ye, kita juga tidak sedang berakting. Tidak sedang berakting. Kalau begitu kamu buktikan kepada saya. Nona Qin, sekarang percaya kan? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kita pergi. Ya. Aduh. Yishu, kamu baik-baik saja. Jiang Ye, tanganku terluka. Sakit. Qin Yishu, jangan-jangan kamu masih berpikir aku akan seperti dulu lagi menempatkanmu di posisi terpenting? Atau masih akan seperti dulu, merasa kasihan padamu? Tidak, aku tidak akan lagi. Nona Qin, kalau terluka, pergilah ke rumah sakit untuk dibalut. Yishu, jangan banyak bergerak. Lukamu masih berdarah. Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Meskipun hanya luka kecil, tetap harus ditempeli plester. Supaya tidak sakit lagi. Dulu, meski hanya luka kecil sekalipun, Jiang Ye akan panik dan datang menanyakan kabar. Tapi sekarang, Jiang Ye, aku bersumpah, aku pasti akan merebutmu kembali. Kamu ajak aku ke sini untuk apa? Tunggu sebentar, nanti kamu akan tahu. Aku belum bilang terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kamu ikut berakting di depan Qin Yishu, agar dia percaya aku bukan Jiang Ye lagi. Qin Yishu, dia itu cewek yang kamu suka selama 7 tahun, benar kan? Ya. Dulu, aku anggap dia sebagai satu cahaya dalam hidupku. Lama-lama, aku sadar terus mengejar begitu. Akan membuatku jatuh ke jurang. Kalau sekarang kamu masih suka dia? Sudah tidak. 3 tahun lalu aku sudah tidak suka. Xiao Ye, aku tadi bukan sedang berakting. Aku suka kamu. Kamu. Ini kamu yang atur? Kamu pernah bilang di Amerika Serikat kalau pulang mau lihat pertunjukan kembang api. Sayangnya sekarang tidak ada pertunjukan kembang api. Makanya aku cari orang untuk membuatnya untuk kamu. Nona, aku beli 2 tiket untuk festival kembang api. Besok kita bersama. Lain kali saja.
Aku sangat sibuk. Jangan ganggu aku dengan hal-hal seperti ini. Dulu, Qin Yishu selalu pakai lain kali untuk menghindari aku. Dan sekarang, ucapan aku yang biasa saja dia ingat. Ibu kok masak banyak sekali? Kita 2 orang mana bisa habiskan? Kamu susah-susah pulang. Yang kamu suka, ibu pasti siapkan untuk kamu. Nah, rasa ini, yang paling aku rindukan di luar negeri adalah pangsit yang ibu buat. Kalau enak, makan lebih banyak. Lihat kamu kurus di luar negeri. Susah kan? Sudah lewat. Sekarang aku puas dengan semuanya. Sebelum kamu pergi, Nona datang mencari kamu. Jiang Ye, aku tahu kamu di rumah. Cepat keluar. Kalau kamu tidak keluar, aku tidak akan pulang. Nona, Xiaoye benar-benar tidak di rumah. Cepat pulang saja. Bu, Jiang Ye, dia kemana sebenarnya? Kamu kasih tahu aku ya. Kenapa aku sudah mencari seluruh kota Bahari, tidak menemukan dia? Jiang Ye, aku benar-benar tahu salah. Pulang ya. Jadi, Xiaoye, kamu pulang kali ini. Karena Nona? Ibu, aku dan dia sudah tidak mungkin. Kali ini aku pulang terutama untuk melihat ibu dan ikut konferensi kota Bahari. Sedangkan aku dan Qin Yishu tidak mungkin sama sekali. Halo, Tuan Charlie yang terhormat. Saya adalah Direktur Kantor Universitas Haida. Alma Mater akan mengadakan perayaan ulang tahun ke-103 hari lagi. Saya dengar Anda baru saja pulang ke tanah air. Dengan tulus mengundang Anda sebagai perwakilan alumni terkemuka untuk hadir dan menyampaikan pidato. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Undangan dari Alma Mater. Baiklah. Saya juga sudah lama tidak pulang untuk melihat keadaan. Baik, saya akan hadir tepat waktu. Cukup, jangan minum lagi. Kamu sudah minum banyak. Jiang Ye, kamu akhirnya muncul. Nona, kamu salah orang ya. Saya sama sekali tidak mengenal Anda. Nona Qin, terluka. Sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk dibalut. Dia jelas-jelas adalah Jiang Ye. Kenapa dia tidak mau mengakuinya? Wajah itu, suara itu, meski sudah 3 tahun berlalu, aku tidak akan salah mengenalinya. Yishu, jangan-jangan kamu salah orang? Jiang Ye itu cuma anak seorang pelayan. Masa dia bisa berubah jadi Tuan Charlie yang kamu sebut itu? Tidak. Aku tidak akan salah mengenali Jiang Ye. Aku juga tidak tahu 3 tahun ini sebenarnya terjadi apa. Tapi aku yakin, Jiang Ye adalah Tuan Charlie. Yishu, lihat apa ini? Tiga hari kemudian, perayaan 100 tahun sekolah. Jiang Ye, kali ini, aku pasti akan membuatmu mengakui identitasmu sendiri. Kamu hanya bisa jadi milikku. Bapak Kepala Sekolah Zhang Bapak tidak perlu repot-repot menjemput saya. Saya cuma mau jalan-jalan sendiri, melihat perubahan sekolah ini dalam 3 tahun terakhir. Sayang. Ini terlalu berat untukmu, biar saya bantu bawa. Banyak sekali barangnya. Masa iya kamu bawa sendiri? Aku nggak mau kamu capek-capek. Yang ini berikan padaku. Baik. Aku duluan ke kelas. Aku nggak mau telat. Dulu aku polosnya mengira cinta adalah pengejaran. Tapi sekarang tampaknya cinta adalah saling pengertian antara 2 orang. Hanya dengan berjalan berdampingan, hubungan akan bertahan lama. Sedang apa? Teringat masa lalu. Cuma teringat beberapa hal di masa lalu. Ngomong-ngomong, perubahan sekolah ini dalam 3 tahun ternyata sangat besar. Perubahannya memang besar. Tapi beberapa hal pasti akan berubah, bukan begitu? Kamu benar. Ayo cepat pergi. Perayaan sekolah sebentar lagi dimulai. Jiang Ye,
Itu Jiang Ye. Tadi jelas-jelas itu Jiang Ye. Kenapa dia tidak mau mengaku? Yishu, 3 tahun ini kamu kenapa sih? Kamu seperti orang yang berbeda. Aku hampir tidak mengenalimu. Selama 3 tahun ini kamu terus-menerus mencari Jiang Ye, bahkan berkali-kali memanggil namaku jadi Jiang Ye. Dia cuma anak seorang pelayan. Sampai segitunya kamu repot? Kalau pelayannya hilang, ganti saja dengan yang lain. Aku, orang yang hidup, berdiri di depanmu. Kenapa bahkan tidak mau menatapku? Aku ini kurang apa dibanding dia? Apa katamu? Aku bilang, aku kurang apa dibanding dia? Kalimat sebelumnya. Dia cuma anak seorang pelayan. Sampai segitunya kamu repot, kalau pelayannya hilang, ganti saja. Kamu memang di mana-mana tidak sebanding dia. Mulai sekarang, kalau aku dengar lagi kamu merendahkan Jiang Ye, keluargaku tidak usah tinggal di kota Bahari lagi. Apa? Yishu, kamu berani demi dia berbicara seperti ini kepadaku? Kamu lupa kita yang paling cocok, bukannya dulu kamu paling suka aku? Sudah lama tidak. Kurasa sudah jelas yang kukatakan. Mulai sekarang, jangan muncul lagi di hadapanku. Jiang Ye, kau tunggu saja. Suatu hari nanti akan kusobek topengmu. Halo semua, aku Charlie. Terhormat sekali Alma Mater memberi kesempatan berdiri di sini untuk berbagi pengalaman. Aku tahu tidak salah mengenali. Kebiasaan ini tidak bisa dibohongi. Hari ini ulang tahun ke-100 Universitas Bisnis dan Industri Kota Bahari. 100 tahun api semangat. Hari ini adalah Universitas Bisnis dan Industri Kota Bahari merayakan ulang tahun ke-100 pendiriannya. Botol air ini untuk Bapak Charlie. Baik. 100 tahun warisan ilmu, babak baru bagi kampus. Terima kasih semuanya. Bapak Charlie sudah capek. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Respons para alumni sangat antusias. Anda terlalu memuji. Tetap terima kasih pada Alma Mater yang memberi saya kesempatan ini. Tidak tahu apakah Bapak Charlie berkenan untuk makan malam bersama saya? Kamu menggodaku lagi. Kamu tunggu aku di gerbang sekolah. Aku ke ruang istirahat ganti baju dulu. Langsung ke sana. Rektor saya duluan ya. Baik. Lama tidak berjumpa, Jiang Ye. Kamu tahu tidak betapa aku merindukanmu selama 3 tahun ini? Tolong jangan menghindariku lagi ya. Aku benar-benar tahu salahku. Kenapa kamu di sini? Siapa yang izinkan kamu masuk? Bukannya aku yang harusnya bertanya itu? Selama 3 tahun ini kau pergi kemana saja? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu sama sekali? Kau bahkan sampai menghindariku dengan mengganti nama, menyebut dirimu Charlie. Selama 3 tahun ini aku mencarimu setiap hari, memanfaatkan semua koneksi Villa Santoso untuk mencarimu. Tapi kau malah langsung pergi ke luar negeri. Kenapa kau pergi pun tidak bilang-bilang padaku? Aku bukan Jiang Ye yang kau maksud. Kau salah orang. Salah orang? Mana mungkin aku salah mengenali orang? Kita sudah bersama selama 7 tahun. Kebiasaan-kebiasaan kecilmu itu tidak bisa menipuku. Baik. Anggap saja aku adalah Jiang Ye yang kau maksud. Aku bukan lagi diriku yang 3 tahun lalu. Sekarang aku adalah Presiden Direktur Global Bintang Group, Tuan Charlie. Dan denganmu Qin Yishu, tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan? Kalau bukan karena kebaikan hatiku menerima ibumu sebagai pembantu, kau Jiang Ye sekarang ini entah ada di mana. Itu? Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, kau tidak perlu minta maaf. Aku sudah lama terbiasa dengan sikapmu yang tinggi hati itu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ini bagaimana? Jiang Ye, kamu merasa tidak enak sekarang? Aku bisa membantu kamu. Bagaimana kamu tahu tentang aku? Qin Yishu, kamu bahkan memberi aku obat? Semua ini masih karena kamu, terus-terusan menghindari aku. Aku melakukan ini karena merasa tidak aman, lagi pula. Di antara kita memang sudah ada janji pernikahan. Aku melakukan ini tanpa masalah. Janji pernikahan kita sudah lama dibatalkan.
Dibatalkan? Kapan aku pernah bilang dibatalkan? Kalau aku tidak pernah bilang, artinya tidak terjadi. Qin Yishu, kamu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Jiang Ye, kamu hanya bisa milik aku. Nona, apakah kita terus menunggu? Sudah setengah jam berlalu. Kenapa Jiang Ye belum juga keluar? Kamu tunggu di sini, aku akan ke sekolah lagi. Baik, Nona. Jiang Ye, dengan alasan apa kau memperlakukan aku seperti ini? Qin Yishu, menjauhlah dariku. Tingkah lakumu sekarang membuatku merasa jijik. Jiang Ye, efek obat ini tidak akan hilang secepat itu. Kalau kau tidak segera mengatasinya, hanya akan semakin menderita. Dengarkan aku. Ikut aku pulang dengan baik. Teruskan ikatan pertunangan kita. Setuju? Jiang Ye, apa yang kau lakukan? Jiang Ye, apa kau tahu dirimu sendiri sedang melakukan apa? Jadi, kau lebih memilih menyakiti dirimu sendiri untuk mengencarkan efek obatnya dan tetap sadar. Daripada menyentuhku? Jiang Ye. Jiang Ye. Ayo kita obati lukanya. Jiang Ye, kalau kamu tidak jelaskan dengan jelas hari ini hubungan kita, kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Qin Yishu, kamu gila. Kamu tidak lihat luka Jiang Ye sekarang masih berdarah. Aku tahu dia terluka. Tapi aku hanya ingin sikapnya. Asal kamu jelaskan dengan jelas, aku akan biarkan kalian pergi. Kamu. Qin Yishu, kamu hanya ingin jawaban ya? Ya. Aku hanya ingin tahu, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Pertama, antara kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi, paling-paling. Hanya teman sekampus. Kedua, aku terhadapmu sudah tidak ada perasaan apapun lagi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu masih marah padaku kan? Asal kamu mau kembali, aku akan ubah segalanya, baik? Qin Yishu, sudah jelas aku bilang. Aku akui, dulu aku memang suka sama kamu. Aku juga pernah membayangkan kita punya masa depan yang indah, tapi itu semua sudah berlalu. Waktu kamu untuk bikin Gu Huaizhou senang, kasih skripsi aku ke dia, saat itu juga kita sudah putus. Waktu itu aku nggak tahu kamu bakal sepeduli itu. Maafin aku. Benci aku boleh nggak? Kalau nggak bisa marahin aku, pukul aku. Membenci memang akan membuatku mengingatmu. Tapi sekarang aku cuma pengen lupain kamu. Ayo kita pergi. Jiang Ye, sekarang kamu sebencinya itu sama aku? Baik. Yang aku hutang ke kamu akan aku kembalikan semua. Saya Qin Yishu. Saya melaporkan dengan nama asli. Gu Huaizhou melakukan pemalsuan akademik 3 tahun lalu. Oh no, kamu istirahat dulu di sofa. Aku ambil obat dulu untuk membalut lukamu. Maaf, aku bikin kamu kesakitan. Sudah lebih baik sekarang? Senior, toiletnya di mana? Rasanya aku harus mandi air dingin biar sadar. Senior, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan?
Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu lupa, aku pernah bilang aku suka kamu. Kalau kamu, perasaanmu terhadapku seperti apa? Bapak Charlie, besok jam 9 pagi akan menghadiri konferensi puncak di gedung WTC. Pembicara konferensi puncak kali ini adalah perwakilan baru dari kalangan bisnis Kota Bahari, Gu Huaizhou. Gu Huaizhou, kau mengandalkan tesisku. Untuk mencapai posisimu sekarang, saatnya mengembalikannya. Jiang Ye, kenapa kamu di sini? Oh, salah. Sekarang aku harus memanggilmu Tuan Charlie. Setelah hari ini, aku akan bergabung dengan Kamar Dagang Kota Bahari. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena tesismu yang ditulis dengan baik, bagaimana aku bisa naik dengan cepat? Kamu begitu suka menjiplak karya orang lain? Tidak takut karma? Karma? Karma apa yang bisa aku dapat? Aku tidak menyangka, wanitamu sendiri tidak bisa kau pertahankan. Bahkan hasil tesismu sendiri juga tidak bisa kau jaga. Aku justru ingin menyaksikan usahaku yang keras berubah menjadi batu loncatan. Di jalan kesuksesanku, kamu tidak merasa bahwa setelah masuk ke konferensi puncak Kota Bahari, kamu merasa hebat? Jangan lupa, sekarang aku adalah CEO Eksekutif Global Bintang Group. Konferensi puncak kali ini, Ketua Johan Sutrisno sendiri yang mengundangku. Lalu bagaimana? Setelah aku resmi bergabung dengan Kamar Dagang Kota Bahari, aku akan melamar ke Villa Santoso. Nanti, mungkin aku bahkan akan mengundangmu ke pernikahan kami. Kalau ingatanku tidak salah, kamu menyukai Qin Yishu selama 7 tahun penuh, kan? Coba bayangkan, wanita yang kau cintai selama 7 tahun menikah denganku. Bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, aku dan Qin Yishu sudah tidak ada hubungan lagi. Jiang Ye, terus saja berpura-pura kuat. Aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Puncak acara akan segera dimulai. Silakan semua tamu mengambil tempat duduk secara bertahap. Selanjutnya, mari kita persilakan perwakilan bintang baru dunia bisnis Gu Huaizhou untuk membuka puncak acara ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Halo semuanya, nama saya Gu Huaizhou. Selanjutnya, saya akan menyampaikan presentasi. Apa yang terjadi? Makalah perwakilanku sebelumnya yang memenangkan penghargaan ternyata adalah plagiat. Saya ingat, waktu itu makalah ini bahkan memenangkan penghargaan akademis tahunan. Kemudian terjerat dalam skandal plagiat. Sepertinya masih Putri Villa Santoso, Qin Yishu, yang tampil sebagai penjamin, baru bisa meredakan masalah ini. Jiang Ye, ini ulahmu kan? Kau ingin mengulangi trik lama lagi, merusak rencanaku ya? Kau lupa betapa buruknya kekalahanmu terakhir kali. Levelmu seperti ini, tidak layak aku repot-repot menjatuhkanmu. Siapa yang melaporkanmu aku tidak tahu, tapi aku tahu, balasanmu akan datang. Bagaimanapun kau tahu, akan ada yang menjaminku. Lihat ini. Coba lihat, siapa yang melaporkanmu secara terbuka? Katakan lagi nanti juga tidak terlambat. Qin Yishu? Ini bagaimana mungkin? Saya Qin Yishu melaporkan secara terbuka. 3 tahun yang lalu Gu Huaizhou melakukan kecurangan akademik. Menggunakan nama orang lain. Sudah kubilang balasanmu akan datang. Lihat reaksi perwakilanku, sepertinya laporan ini benar. Tak disangka perwakilan baru Kota Bahari kami ternyata mengandalkan plagiat. Kalau orang lain tahu wajah Kamar Dagang Kota Bahari kami, akan ditaruh di mana? Perwakilanku jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ini bagaimana? Ketua Johan ini pasti ada kesalahpahaman. Berikan saya waktu, pasti akan kuselidiki dengan jelas dan beri jawaban yang memuaskan. Kau tahu, yang paling kubenci adalah plagiat. Tindakanmu ini sungguh mencemari kemurnian akademik. Aku rasa rencanamu bergabung resmi dengan Kamar Dagang Kota Bahari.
Akan kupikir ulang. Waktu konferensi ditunda rapat bubar. Tidak, bukan, aku tidak. Jiang Ye kau, berhenti. Jiang Ye kau, berhenti. Kenapa? Kenapa kau, si miskin bisa mengalahkanku? Dilihat dari latar belakang seumur hidup kau takkan bisa lebih sukses dariku. Kenapa? Sekarang kau jadi CEO Global Bintang Group sementara aku bukan apa-apa? Itu karena kau sendiri yang salah. Jiang Ye, kau yang memaksaku. Jangan pergi Jiang Ye. Jujurlah padaku, apakah kau yang menghasut Yishu untuk melaporkanku? Sudah kubilang, aku dan Qin Yishu sudah tidak ada hubungan lagi. Keputusannya tidak ada sangkut pautnya denganku. Lalu kenapa Qin Yishu tiba-tiba melaporkanku? Siapa lagi kalau bukan kau? Makalah itu, apakah kau yang mencurinya? Kau sendiri tahu jawabannya. Sekarang membicarakan ini sudah tidak ada gunanya. Terimalah dengan baik konsekuensi yang harus kau tanggung. Kenapa? Kenapa? Kau anak kampung miskin bisa menjadi CEO eksekutif Global Bintang Group. Kau sudah sukses seperti ini. Kenapa masih terus memburuku? Mau menghancurkan masa depanku? Jiang Ye, kau egois sekali. Bukan aku yang menghancurkanmu, keserakahanmu sendiri, dan kebohonganmu yang menghancurkanmu. Kau suka mengambil hasil kerja orang lain dan mengklaimnya sebagai milikmu. Naik setinggi apapun, apa gunanya? Naik dengan mengandalkan orang lain hanya akan jatuh lebih parah. Jangan sok menggurui aku di sini. Jiang Ye, kalau bukan karena caramu yang tidak tahu apa membuat Yishu terus mengingatmu, aku sampai begini. Aku sudah lama masuk ke Villa Santoso, menjadi menantu emas. Apa hakmu untuk mencelaku? Dari awal, bukankah kau juga ingin mencari mertua kaya? Tidak. Kau salah. Aku berbeda denganmu. Sejak awal, aku mengandalkan diriku sendiri. Mengandalkan dirimu sendiri? Kuberitahu, aku tidak percaya. Kau bersandar pada pohon besar Villa Santoso tidak pernah berpikir untuk mencari jalan pintas? Lalu dulu, kenapa kau bertunangan dengan Yishu? Bukankah untuk kekuasaan dan kekayaan keluarga Qin? Aku menikahi Qin Yishu karena aku mencintainya. Aku tidak pernah berpikir untuk mencari jalan pintas. Ku beri nasihat, sudahlah, bertobatlah. Jiang Ye, aku akan membuatmu turun ke neraka bersamaku. Xi Jing, kau baik-baik saja? Aku nggak ngapa-apa, cuma lecet doang. Lepasin gua, lepasin. Jiang Ye, semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, Yishu pasti nggak akan ninggalin aku. Kalau nggak ada kamu, aku udah lama masuk kamar dagang Kota Bahari. Kamu menghancurkan masa depanku yang cerah. Aku bakal bikin kamu membayar harga yang sama sepertiku. Aku sarankan kamu mending mikirin nasibmu sendiri. Yang kamu lakukan sekarang adalah penganiayaan dengan sengaja. Aku bisa kasih kamu masuk makan nasi penjara. Jangan-jangan kamu pikir aku beneran bakal di penjara? Dengan koneksi ayahku di Kota Bahari, walaupun aku beneran masuk, aku pasti bakal dibebasin juga. Nanti, aku tetap nggak bakal lepasin kamu. Kamu ketawa apa? Kayaknya sebelum lukain aku, kamu belum selidiki dengan jelas siapa aku sebenarnya. Sama keluarga Shuku sebenarnya ngapain aja. Keluarga Shu? Di Kota Bahari, aku cuma dengar satu keluarga Shu. Paling-paling kamu cuma keluarga kecil. Aku kasih tahu, sekarang kamu mending baik-baik merangkulku. Kalau enggak, aku bisa pakai koneksi ayahku buat bikin kalian di Kota Bahari berkembang dengan baik. Siapa bilang aku orang Kota Bahari? Pernah dengar nggak keluarga Shu dari Kota Pelabuhan? Keluarga Shu di Kota Pelabuhan, mungkinkah? Kau adalah keluarga Shu dari Kota Pelabuhan yang sangat berkuasa dan bisa mengendalikan segalanya itu? Betul, sekarang kau bisa menyampaikan kata-kata terakhirmu. Dan juga, keluarga gu kalian sudah waktunya untuk diselidiki tuntas. Nona besar, Anda yang mulia jangan ingat kesalahan orang kecil. Saya ini tidak bisa melihat, saya tidak mengenal orang penting. Anda, tolong maafkan saya kali ini. Mau dimaafkan? Jangga, tolong lihat, kita kan teman sekampus. Tolong maafkan saya. Saya tidak akan lagi bersaing denganmu merebut Yishu. Orang sepertimu tidak layak dimaafkan. Bawa dia pergi. Jiang Ye, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kita mau kemana sekarang? Pulang. Tangan saya cuma tergores, bukan tidak bisa jalan. Dengar kata. Silakan duduk dulu, aku ambil kotak P3K. Jangan terlalu keras.
Kok kamu begitu mahir? Sepertinya sering menangani luka orang. Sudah, Nona. Begini saja sudah cukup. Tak kusangka kamu membalutnya dengan cukup rapi. Itu karena aku sengaja mempelajarinya. Sudah. Kalau tidak ada urusan lagi, kamu boleh pergi. Aku mau tidur. Baik, Nona. Semua yang pernah kupelajari adalah untuk Qin Yishu, agar bisa merawatnya dengan lebih baik. Membuatnya senang. Bahkan merasa diriku ini dilahirkan untuk mencintai Qin Yishu. Lama-kelamaan, pengorbanan ini menjadi sebuah obsesi. Mengurungku selama 7 tahun penuh. Bukan karena... Cuman bercanda. Kalau kamu tidak mau bilang, tidak usah bilang. Kamu hari ini kenapa mau menangkis pisaunya untukku? Kamu tahu tidak itu sangat berbahaya? Kalau meleset sedikit, kamu bisa... Itu karena kamu layak. Kamu layak diperlakukan seperti ini olehku. Karena kamu memang layak. Kamu layak diperlakukan seperti ini olehku. Wah, maaf ya, hari ini sibuk urusan konferensi puncak. Lupa makan, agak lapar. Aku buatkan makanan untukmu. Bikin pangsit kucai saja. Ibuku yang ajari aku. Aku paling suka makan ini. Yishu, coba kamu cicipi pangsit buatanku. Aku nggak makan pangsit. Itu makanan orang miskin buat mengganjal perut. Kalau dimakan cuman bakal ganggu pikiranku. Maaf Yishu, aku bereskan sekarang juga. Lagi pula bau kucai itu benar-benar menjijikan. Buang yang jauh-jauh. Sudahlah. Bau kucai agak menyengat. Nggak terlalu baik. Mending bikin yang lain saja. Makan pangsit kucai saja. Aku pernah coba sekali. Rasanya enak banget. Aku juga mau coba. Resep rahasia tante. Seperti apa sih? Maaf ya, aku kira orang dari kalangan seperti kalian nggak terlalu suka makan. Dari kalangan manapun tetap harus makan dan menjalani hidup. Jiang Ye, aku harap ke depannya, saat bersama aku, kamu bisa lebih santai. Nggak usah terlalu hati-hati. Apalagi menilai aku dengan pandangan lama. Selama itu buatanmu yang tulus, aku suka semuanya. Selama itu dibuat dengan sepenuh hatimu, aku suka semuanya. Iya. Aku buka pintunya. Iya. Qin Yishu, kok kamu? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku tahu Jiang Ye ada di sini. Aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Jiang Ye tidak ada di sini. Kamu salah tempat. Tidak. Kamu bohong padaku. Dia ada di sini. Luka di tanganmu. Itu dibalut oleh Jiang Ye, kan? Cara membalut yang unik ini. Dia sudah membalut lukaku selama 7 tahun. Aku tidak akan salah mengenalinya. Seperti yang kamu katakan, Nona Qin. Meskipun 7 tahun, itu tetap 7 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. 3 tahun bisa mengubah banyak hal. Bukan begitu? Kamu. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Kalau tidak bertemu Jiang Ye, aku tidak akan pergi. Jiang Ye, sudah kuduga kamu ada di sini. Ada apa? Aku ada beberapa hal. Ingin kukatakan padamu secara pribadi. Tidak. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Hanya sekali ini. Setelah selesai bicara, aku akan pergi. Baiklah, 10 menit. Ada yang ingin dibicarakan? Bicarakan saja di sini. Pak! Semua ini karena aku tidak tahu menghargai. Kebaikanmu terhadap aku dianggap sebagai hal yang wajar. Aku di masa lalu sungguh melakukan terlalu banyak kesalahan. Kalau kamu membawa aku ke sini untuk mengatakan hal-hal ini, sudah tidak penting lagi.
Yang sudah berlalu, biarkan saja berlalu. Tidak, sangat penting. Setelah kamu pergi, rumah untuk pernikahan yang kamu berikan kepada aku membelinya. Aku baru tahu. Ternyata demi masa depan kita dulu melakukan begitu banyak hal. Kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal? Kamu melakukan begitu banyak hal. Kalau aku tahu lebih awal, akhir kita, apakah akan berbeda? Qin Yishu, sudah aku katakan, hanya kamu yang sudah lupa. Di masa itu, semua hal di sekitar kamu lebih penting daripada aku. Ketika aku dengan hati penuh sukacita mengenalkan rumah untuk pernikahan kepada kamu, yang aku mendapat adalah sikapmu yang meremehkan. Membuat kamu merasa malu, hilang harga diri. Kalau aku dulu sudah menyadari kebaikanmu, menghargai kamu dengan baik, akhir kita, apakah akan berbeda? Tidak mungkin. Yang kita lewatkan bukan cuma satu hal, tapi sikapmu yang selama ini mengabaikanku. Dari lubuk hatimu, kau memang memandang rendah padaku. Di hatimu, kau adalah putri dari Villa Santoso, sedangkan aku hanya anak seorang pelayan. Apapun yang kulakukan, selalu dianggap mencari muka. Aku tahu aku bersalah padamu. Aku juga tahu aku banyak berbuat salah. Tapi tidak bisakah kau memberiku kesempatan sekali lagi? Aku benar-benar sadar salah. Tidak pantaskah aku mendapat maafmu sekali saja? Qin Yishu, kau sama sekali tidak bisa mencintai. Di matamu, kau tetaplah putri Villa Santoso. Kau tidak akan percaya ada orang yang tidak mencintaimu. Semua ini hanya obsesi belaka. Tidak, aku mencintaimu. Jiang Ye, aku benar-benar mencintaimu. Lihat, ini jimat keberuntungan aroma pir yang kudapat dengan bersujud menaiki 999 anak tangga untukmu. Qin Yishu, aku alergi bunga bir. Maaf. Maaf, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Karena kamu tidak pernah memperhatikan. Seperti yang aku bilang sebelumnya. Mungkin, kamu tidak pernah mencintai aku. Termasuk sekarang. Tidak. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan gunakan barang dengan aroma bunga pir lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Kenapa harus begitu, Qin Yishu? Mungkin, perjanjian pernikahan kita adalah sebuah kesalahan. Itu aku yang dulu. Jika aku sekarang benar-benar berubah, aku akan berubah sesuai dengan yang kamu suka. Aku akan berubah semua, oke? Tidak ada gunanya. Qin Yishu, sebelumnya aku juga merasa kalau aku sudah berusaha cukup baik. Kamu akan mencintai aku, tapi hasilnya, semua bisa diperjuangkan. Kecuali cinta. Itu karena kita tidak berusaha bersama. Sekarang, kita berusaha bersama. Qin Yishu, yang ingin aku katakan sudah aku katakan. Si Qing masih menunggu aku. Aku duluan ya. Jiang Ye. Aku benar-benar merindukanmu. Berita besar. Hari ini, putri keluarga Xu dari kota pelabuhan, Xu Shiqing, dan CEO eksekutif Global Bintang Group Charlie di Hotel Grand Crown menggelar pernikahan abad ini. Baru saat ini aku menyadari, beberapa orang begitu hilang selamanya. Jiang Ye, untuk sisa hidupmu, semoga kau bahagia. Selesai.